Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, masih bersama dengan Bung Muskar dan juga Bung Dhani. Saya ke Bung Dhani terlebih dahulu. Terkait dengan tragedi Kanjuruhan di Malang, apa yang perlu dievaluasi dari kacamata supporter khususnya Bung Dhani? Ya, dari kacamata supporter itu yang harus dievaluasi adalah semuanya. Yang pertama dari panpel, supporter, dan PSSI. Tapi justru yang harus mulai evaluasinya itu dari PSSI yang tertinggi, supaya kami yang di bawah ini ikut evaluasi. Kalaupun PSSI tidak evaluasi, kami juga akan begitu terus dari supporter. Jadi PSSI harus evaluasi dulu. Bentuk evaluasinya seperti apa Bung Dhani? Ya, evaluasi seperti peraturan-peraturan yang dibuat bisa diedukasikan sama supporter, supaya kami supporter tahu, dan edukasinya juga ke aparat. Karena di tragedi Kanjuruhan, aparat tidak tahu dengan bahwa dimasukkannya itu gas air mata ke stadion itu sudah salah besar. Ini aparat karena tidak ada edukasi dari PSSI. Karena PSSI yang harus edukasi kami supporter, aparat, dan panitia pelaksana. Begitupun kami supporter harus evaluasi juga. Jangan dengan kefanatikan kami bisa menjadi korban. Tidak ada sepak bola yang lebih berharga. Tidak ada nyawa yang lebih berharga dari sepak bola. Itu saya. Oke, kemudian untuk evaluasi dari Panpel sendiri seperti apa? Ya, kalau Panpel itu harus tahulah aturan di lapangan. Jangan menjadi api terlebih dahulu. Ketika PSM waktu lawan Bali saat itu PSM kalah 1-0, supporter juga turun ke lapangan, tapi panitia pelaksana itu kita berikan edukasi. Ya, berikan edukasi terhadap supporter supaya jangan ribut di stadion. Begitupun aparat di Stadion Andi Matalata waktu itu, mereka usir kami dengan perlahan. Intinya di dalam stadion itu jangan ada api, jangan ada yang menjadi api. Karena kami supporter ini ketika ada gesekan, kami bisa lebih ribut daripada yang lain. Baik, saya ke Bung Muskar. Bung Muskar, bentuk komitmen apa yang harus dihidupkan di dunia persepak bolaan kita, khususnya di Indonesia? Ya, saya rasa apa yang disampaikan Bunda Dhani tadi, edukasi ya. Memang itu adalah yang paling terpenting. Pemahaman terhadap aturan-aturan main yang harus dilakukan, baik dari kepanitiaan maupun SOP yang harus digunakan oleh pihak kepolisian, itu memang harus diterapkan secara baik. Kalau itu tidak bisa dilakukan, memang sangat tidak menutup kemungkinan akan terjadi kejadian-kejadian yang sama di pelaksanaan pertandingan berikutnya, seperti itu Mbak Tika. Oke, kemudian harapan dan masukan Anda, solusi konkret yang perlu dilaksanakan untuk kemudian kemajuan dunia sepak bola kita? Iya, kalau saya kan rekomendasi sudah keluar. Salah satu yang paling yang harus dilakukan adalah melakukan pembenahan terhadap stadion kita yang ada di setiap daerah masing-masing. Ini harus dilakukan yang pertama. Kenapa? Karena persyaratan paling utama ini adalah memenuhi syarat standarisasi FIFA untuk pelaksanaan kejuaraan pertandingan sepak bola yang ada di setiap daerah, apalagi Liga 1 kita nantinya. Oleh karena itu ya, suka tidak suka harus dipenuhi ini. Rekomendasi yang pertama, ya, PSSI harus segera mengupayakan memaksimalkan bagaimana Kemenpora nantinya bisa mengucurkan dana besar untuk pembangunan stadion yang ada di setiap daerah kita. Apalagi kalau kita menginginkan nantinya proses pelaksanaan seperti Piala Dunia U20 nantinya di tahun 2023, ya kan, otomatis ini kan standarisasi stadion yang harus kita gunakan itu tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, ini yang pertama. Yang kedua adalah pembenahan dari pihak PSSI juga, pengelola PSSI, kepengurusan dan lain sebagainya, itu harus bisa melahirkan program-program yang signifikan di dalam menjalankan apa yang menjadi visi misi yang harus dilakukan PSSI untuk bisa kemudian di 2030 kita akan bisa menjadi salah satu peserta atau peserta di Piala Dunia nantinya.
Oke, apakah dengan melaksanakan kongres luar biasa ini akan mempengaruhi kemudian nanti target-target yang akan dituju dari PSSI ini, Bung? Iya, sangat berpengaruh saya rasa. Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena sekali lagi saya sampaikan Mbak Pika bahwa kejadian Kanjuruhan ini menjadi pelajaran besar buat kita dan harus ini tidak harus ditutup mata, tetapi kita harus membuka mata untuk mampu melakukan pembenahan. Oleh karena itu, lahirnya di beberapa klub-klub yang ada di Indonesia untuk melakukan KLB ini adalah merupakan kritikan tajam buat PSSI. Oleh karena itu, jadi tidaknya KLB nantinya, PSSI harus berani melahirkan sebuah program baru dengan kejadian ini. Ketika juga ini akhirnya jadi KLB nantinya, konsolidasi ini berjalan secara masif dan itu bisa terjadi, maka yang harus kita lahirkan adalah ke depan kita harus melahirkan ketua umum yang lebih hebat lagi dengan ketua umum saat ini. Kalaupun misalkan tidak terjadi nantinya, maka PSSI harus melakukan pembenahan dari segi kepengurusan. Saya yakin bahwa di kubu PSSI ini ada kepengurusan yang tidak berjalan, SOP-nya tidak berjalan, sehingga menimbulkan sebuah persoalan dalam kejadian Kanjuruhan ini. Oke, apakah Bung Dani sepakat bahwa mungkin ada saja nantinya atau ada saja bagian-bagian dari PSSI yang tidak menjalankan tugas secara maksimal sehingga ada terjadi tragedi Kanjuruhan di Malang ini? Iya, saya rasa begitu, karena ketika dalam sebuah organisasi ada struktur yang seumpama ketua yang menyuruh itu kerja, jangan cuma diam, jangan cuma tahu keuntungan, karena sepak bola itu adalah hiburan, tapi bagi mereka PSSI itu adalah keuntungan. Oke, apakah memang mempengaruhi dengan diadakannya kongres luar biasa ini akan mempengaruhi target seperti pertanyaan saya kepada Bung Muskar tadi? Kalau memenuhi target ya 50-50, karena fasilitas saja di Indonesia sudah tidak cukup, karena yang pertama itu saya masalah stadion di Sulawesi Selatan itu tidak ada sama sekali yang memenuhi, yang single set. Di Pare-Pare pun begitu. Apakah harus ada korban lebih banyak supaya stadion Matuangin dibangun? Karena di Kanjuruhan Malang itu sudah mau direnovasi. Apakah kita ini di Sulawesi Selatan harus menjatuhkan darah, menjatuhkan korban jiwa untuk bisa stadion dibangun secepatnya? Oke, jadi salah satu yang harus dilakukan PSSI adalah berbenah, termasuk mungkin melaksanakan kongres dan juga fasilitas-fasilitas begitu, Bung Dani ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.